Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning today. Bertemu kembali dengan saya, kalau bukan di channel kesayangan Anda semua. Alright, kalau bukan di channel Arjun Bayu Tristanto. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan masing-masing walaupun secara online karena masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan diri saya karena pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang jangan dibuang ya. Baik, langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Arjun Bayu Tristanto dari program studi D4 Teknik Otomasi jurusan Teknik Kelistrikan Kapal dengan NRP 0921040041 kelas TO2B. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya kembali menjelaskan beberapa penugasan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penugasan mengenai komparator inverting open loop dengan beberapa subpokok bahasan dengan dosen pengampu yaitu oleh Bapak Didik Sukoco, STMT. Baik, langsung saja saya menuju pada pokok pembahasan pertama yaitu pada komparator inverting open loop. Selanjutnya, mari kita menuju pada topik pembahasan tersebut. Dan jadi ini adalah pokok pembahasan yang akan kita pelajari lebih mendalam lagi. Dan kali ini kita coba langsung aplikasi dari rangkaian open loop, yaitu komparator. Biasanya satu merupakan tegangan konstan atau disebut sebagai tegangan referensi, dan satunya lagi adalah sebagai input. Referensi bisa di negatif dan bisa juga di positif. Kalau referensi di positif dan inputnya di negatif, dia akan berfungsi sebagai komparator inverting. Dan inverting ini memiliki arti yaitu membalik. Jadi rangkaian untuk komparator inverting seperti ini dan input ada di negatif dan tegangan outputnya bisa plus saturasi dan min saturasi. Jadi karakteristiknya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Jika tegangan input lebih kecil daripada V referensi, berarti lebih besar negatifnya, maka dia akan V saturasi. Jika V-ratnya lebih besar daripada V-in, dia akan min saturasi. Jadi gambaran atau aplikasinya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi jika lebih besar dia akan lebih besar, atau jika lebih besar yang positif dia akan min saturasi. Dan ini merupakan V-in tersebut nampaknya kecil ya teman-teman. Sedangkan ini V-nya lebih besar, sedangkan V-ratnya ada di sini. Dan di sini sedangkan ini adalah min V saturasi. Baik, untuk yang selanjutnya adalah jika fin lebih kecil dari V-rat, maka dia akan plus V saturasi. Dan apabila jika fin itu lebih besar dari V-rat, maka dia akan negatif V saturasi. Jadi saya ambil contoh saja, yaitu misalkan pada VI-nya adalah sebuah sinyal 5 cos omega T dan V-ratnya adalah konstan. Jadi bukan sebuah sinyal, dia adalah sebuah tegangan DC atau konstan, dan nanti gambar grafik finalnya adalah seperti ini. Jadi gambar karakteristiknya adalah seperti pada gambar di samping. Dan referensi pada gambar tersebut adalah 2 volt.
Dan nanti karakteristik dari contoh tersebut atau permisalan tersebut adalah seperti pada layar monitor saya. Sehingga gambar karakteristiknya ini atau gambar grafik outputnya adalah sebagai berikut. Dan ini adalah merupakan Feratnya, yaitu 2 volt DC. Dan ini merupakan VI-nya 5 cos omega T yang mulai dari 5 volt hingga min 5 volt. Dan titik potong adalah pertemuan antara Ferat dan Vin. Jadi dapat kita lakukan yaitu seperti ini. Kita dapat menarik lurus garis, lalu pada sampingnya juga kita tarik lurus, dan jika VI-nya lebih besar daripada Ferat, maka dia akan min V saturasi. Apabila VI-nya lebih besar daripada Ferat, maka hal tersebut di sini akan menggambarkan bahwa pernyataan tersebut merupakan pernyataan V- saturasi. Sedangkan pada saat ini, pada titik ini, VI-nya lebih kecil daripada Ferat, maka dia akan mengalami plus saturasi. Demikian seterusnya. Jadi, seolah-olah apabila di sini positif, maka di sini akan muncul negatif. Dan pada saat di sini negatif, maka di sini akan berubah menjadi positif. Sehingga bahwasanya pernyataan tersebut dapat dinamakan sebagai pembalik atau inverting. Jadi nanti outputnya hanya bisa min V saturasi atau plus saturasi. Jadi nanti gambar grafiknya akan berbentuk seperti ini ya teman-teman. Demikian juga sebaliknya. Jika Vin kita pasang atau kita gunakan di sini positif, maka dia akan menjadi sebuah komparator yang non-inverting atau tidak membalik. Dan untuk karakteristiknya pada aplikasi tersebut adalah jika Vin lebih besar daripada Ferat, maka dia akan positif V saturasi. Jika Vin lebih kecil dari Ferat, maka dia akan min V saturasi. Kebalikan dari inverting. Nah, apabila kita menggunakan contoh ini, kita ubah dari 2 volt menjadi 3 volt. Dan inputnya menggunakan sinus, maka karakteristiknya akan menjadi seperti ini. Kalau non itu arahnya ke kanan, dan kalau inverting itu arahnya ke kiri. Ini VI-nya, dan ini adalah Feratnya, yaitu min 3 volt. Jadi seperti ini ya teman-teman gambarannya. Jadi jika Vin lebih kecil daripada Ferat, dia akan min V saturasi. Jika Vin lebih besar dari Ferat, maka dia akan plus V saturasi. Dan perlu diketahui bahwa Vin di sini lebih besar daripada Feratnya. Di sini VI-nya positif, dan di sini juga VI-nya ikut sebagai positif. Jika Vin di sini lebih kecil, maka Feratnya akan menjadi negatif V saturasi. Jadi nanti implementasinya atau aplikasinya kondisional, mengikuti pada penerapan yang tertera pada gambar tersebut. Jadi apabila dia positif, maka dia akan mengikuti positif,
dan apabila dia negatif maka dia akan ikut sebagai negatif. Dan itu merupakan contoh penerapan sebagai non-inverting atau sebagai rangkaian komparator yang non-inverting atau tidak membalik. Oke, untuk langkah yang selanjutnya saya akan melakukan simulasi atau melakukan percobaan pada software Proteus tersebut agar kita mengetahui bagaimana nanti aplikasi di lapangannya. Baik, langsung saja saya membuka software Proteus tersebut. Baik, ini langsung saja saya buka dengan klik 2 kali. Kita tunggu beberapa saat untuk membuka software Proteus tersebut. Dan ini sudah proses, dan ini merupakan tampilan panel awal pada Proteus tersebut. Di sini saya menggunakan software Proteus dengan versi 8. Untuk membuat project baru, teman-teman bisa menggunakannya dengan memilih opsi yaitu New Project. Kita tunggu beberapa saat dan muncullah tampilan yang seperti ini. Selanjutnya kita pilih opsi Next dan akan muncul seperti ini, lalu kita tekan Yes. Dan untuk paper size-nya, teman-teman bisa menentukan sesuai apa yang dibutuhkan teman-teman. Di sini saya biasanya menggunakan ukuran landscape A4. Lalu kita tekan Next. Dan selanjutnya juga kita tekan Next. Dan untuk berikutnya juga tekan Next. Dan selanjutnya kita tekan Finish. Dan ini merupakan panel awal tampilan pada lembar kerja pada software Proteus tersebut. Dan untuk yang berikutnya, jika teman-teman sedang menggunakan software Proteus ini sebagai pengerjaan penugasan dan ingin mencari komponen-komponen tersebut, teman-teman dapat langsung menuju pada icon atau tools page tersebut yang ada di kiri monitor saya. Lalu saya masuk, lalu saya akan mengetikkan pada keyword tersebut yaitu LF356. Dan ini merupakan komponen yang akan saya gunakan. Ini adalah tampilan pada komponen tersebut. Lalu saya akan mengambilnya, lalu saya tekan OK. Dan saya akan menaruhnya di sini. Selanjutnya akan saya lebih dekatkan lagi supaya nampak lebih jelas. Dan selanjutnya akan saya putar terlebih dahulu pada komponen tersebut seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman nampak dari komponen LF356. Jadi untuk yang negatif berada pada angka 4 dan 5, dan untuk yang positif berada pada angka 7 dan 1. Dan untuk yang selanjutnya saya akan mencari komponen power. Lalu akan saya letakkan di sini, dan satu lagi akan saya letakkan di sini. Dan untuk yang berikutnya, saya akan memberikan wiring pada komponen LF356 menuju pada power. Jadi seperti ini. Dan untuk yang selanjutnya, saya akan memberikan value pada masing-masing power tersebut. Yang atas akan saya berikan value yaitu 12 volt. Sedangkan power yang bawah saya menggunakan value yaitu 12 volt. Dan untuk yang selanjutnya saya akan menambahkan osiloskop yang nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan untuk mencari seberapa besar yang terjadi pada rangkaian tersebut. Dan untuk yang selanjutnya saya letakkan di sini, lalu pada osiloskop bagian B akan saya wiring menuju pada LF356
bagian nomor ke-6. Dan untuk yang selanjutnya, setelah saya memberikan wiring pada digital oscilloscope bagian B menuju pada LF356 bagian nomor ke-6, lalu selanjutnya saya akan memberikan komponen DC. Saya cari dulu komponen DC, dan ini komponen DC tersebut. Lalu saya berikan pada inverting terlebih dahulu. Setelah itu selanjutnya saya akan wiring. Dan untuk yang selanjutnya saya akan menambahkan sinus seperti ini. Lalu akan saya wiring pada LF356 bagian nomor 2. Dan jangan lupa pada DC ini dapat diatur voltage atau volts tersebut diatur dengan 2, dan generator name juga akan saya rubah menjadi 2. Lalu saya tekan OK. Dan pada sinus tersebut juga jangan lupa teman-teman untuk mengatur ulang atau men-setting ulang pada amplitudo tersebut dengan menggunakan amplitude 5. Dan frekuensi ini sebenarnya bebas ya teman-teman, tapi saya di sini akan menggunakan amplitude yaitu 100. Dan setelah ini selesai untuk mengatur ulang, lalu teman-teman dapat memilih OK. Dan untuk selanjutnya, sebelum saya menuju pada proses simulasi, pada digital oscilloscope yang A ini akan saya wiring, akan saya hubungkan pada sinus tersebut. Dan untuk yang selanjutnya saya akan melakukan simulasi. Dan apabila digital oscilloscope tersebut tidak nampak, teman-teman dapat melihatnya melalui opsi debug, selanjutnya digital oscilloscope. Dan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Untuk yang ini sudah benar di DC. Untuk yang channel A posisinya 20, dan di sini DC. Untuk channel C-nya AC, dan untuk yang channel B posisinya ada di DC, dan untuk yang channel D tetap di AC. Sedangkan posisi pada B yaitu 20. Dan apabila saya simulasikan pada channel A ini saya rubah menjadi ground, maka digital oscilloscope tersebut berjalan seperti pada monitor saya ini. Kita lihat bahwa hasilnya dengan seperti ini. Lalu saya coba mengatur ulang pada rangkaian saya. Sebelumnya akan saya hentikan dulu pada simulasi saya. Dan untuk yang langkah selanjutnya saya akan menghubungkan digital oscilloscope yang bagian C akan saya wiring pada komponen DC seperti ini. Baik, sudah menjadi satu antara komponen satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi suatu rangkaian yang nyata atau sesuai yang diinginkan teman-teman sebagai bahan penugasan. Lalu untuk langkah yang berikutnya adalah melakukan simulasi tersebut. Seperti biasa, apabila tidak nampak, teman-teman bisa memilih opsi debug. Setelah itu pada pilihan yang ketiga yaitu digital oscilloscope. Dan apabila ini masih berjalan seperti ini, teman-teman juga bisa mengaturnya pada bagian kanan ini. Baik, jika ini merupakan hasil dari simulasi saya yang sebelumnya, selanjutnya saya akan merubah atau mengatur ulang pada setiap channelnya. Untuk yang channel A akan saya atur menjadi DC, dan untuk yang channel C juga saya atur menjadi DC. Dan untuk yang channel B sudah tetap pada channel AC saja. Dan untuk posisinya akan saya rubah yaitu pada di atas 20. Sebentar. Nah, seperti ini. Dan untuk yang channel C akan saya atur yaitu di sini. Dan untuk
channel B berikutnya akan saya atur sama seperti channel A, yaitu seperti ini. Nah, jadi ini ya teman-teman, hasil dari simulasi saya yang kedua setelah saya coba untuk mengatur ulang pada channel A, C, dan B. Dan untuk yang berikutnya, penjelasannya adalah ini merupakan pertemuannya antara A dan C. A ini merupakan channel yang kuning atau garis kuning, dan C ini adalah channel yang merah atau bergaris merah. Nah, dari pertemuan antara A dan C, dia akan membentuk sebuah perubahan dari sinus, akan menjadi inverting karena rangkaian kita inputnya adalah negatif. Jadi input negatif dia positif, input positif dia akan negatif. Dan di sini selain itu kita juga bisa melihat pada rangkaian atau hasil digital osiloskop kita pada monitor ini, yang mana jika komparator non-inverting open loop, maka jika sinyal input naik seperti ini, maka sinyal outputnya akan naik. Dan jika sinyal input turun seperti ini, maka sinyal outputnya juga akan turun. Jadi seperti ini ya teman-teman, simulasi dari komparator inverting open loop. Untuk yang selanjutnya, teman-teman juga bisa memberikan sebuah nama. Namun sebelumnya akan saya hentikan terlebih dahulu simulasi saya. Teman-teman juga bisa memberikan nama dengan menggunakan tools A, dengan menekan pada komponen lalu seperti ini, lalu atur saja dengan menggunakan ukuran 0,14. Lalu teman-teman bisa menuliskan nama teman-teman seperti ini, lalu tekan enter. Bisa memberikan label lagi seperti ini dengan NRP 0921040041. Oke. Dari kelas D4 TO2B seperti ini, dan judul pada hari ini yaitu komparator inverting open loop. Lalu apabila teman-teman ingin mengaturnya seperti ini, kita atur judul terlebih dahulu di atas, lalu nama masing-masing, lalu NRP, dan kemudian kelas. Baik, itu tadi dari saya simulasi tentang komparator inverting open loop. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga kedepannya saya terus dapat menghasilkan karya-karya terbaik saya, dan saya meminta maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan serta kesalahan teknis dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.